Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kampus UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan kepala laboratorium. Nama saya Muhammad Carik Nailur Rahman, biasa dipanggil Torik. Nomor peserta 39046, kelas E. Saya berasal dari Man Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Saya mendapatkan informasi tentang pelatihan kepala laboratorium UPI Bandung. Saya mendapatkan informasi dari media sosial. Kemudian bagaimana cara mendaftarnya? Saya kontak WA. Jadi kemudian saya mendaftarkannya dan langsung terdaftar di sebagai peserta pelatihan kepala laboratorium. Untuk kredibilitas lembaga tidak diragukan lagi bahwa UPI memiliki kredibilitas yang baik, yang sangat baik di Indonesia ataupun di dunia. Kemudian sistem pelaksanakan secara online. Antara online dan offline itu kurang lebih sama saja. Online memudahkan peserta, dalam hal ini peserta di rumah saja dan mudah untuk melaksanakannya. Namun tergantung peserta itu apakah mampu untuk menggali potensi diri ataukah tidak. Kemudian tim panitia, tim asisten itu bekerja sama dengan baik, termasuk dengan tim instruktur. Jadi saya tidak ada merasa ragu untuk ikut pelatihan ini. Dan saya terima kasih untuk tim panitia, tim asisten, dan terutama tim instruktur yang telah memberi pelajaran, memberikan materi yang sangat bagus untuk menambahkan ilmu bagi saya yang selama ini belum saya dapatkan. Dan kemudian untuk komunikasi terjalin baik antara peserta, jadi saya merasakan hal itu. Kemudian untuk konten pembelajaran yang akan saya tampilkan adalah tentang informatika atau komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang materi informatika. Dan materi itu yang akan saya jelaskan yaitu materi perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer, dan berikut cara kerja macam-macam perangkat keras komputer dan fungsinya. Cara kerja perangkat keras komputer atau hardware secara fundamental mempunyai bagian non-fisik yang disebut firmware. Firmware berfungsi sebagai penyedia instruksi dasar yang dapat dilakukan sebuah hardware. Firmware disimpan dalam chip memori khusus pada suatu hardware yang dapat berupa ROM atau EEPROM. Firmware berupa sebuah perangkat lunak kecil atau software yang biasa ditulis dalam bahasa pemrogram rendah untuk menghasilkan instruksi dasar yang dapat digunakan oleh hardware bersangkutan secara cepat. Instruksi dasar ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu instruksi dasar input, instruksi dasar proses, dan instruksi dasar output. Instruksi dasar input adalah instruksi yang dapat memberikan informasi kepada peserta lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Hal ini terjadi pada pengguna berinteraksi dengan hardware bersangkutan, misalnya mengetik dengan keyboard, menggeser mouse, dan lain-lain. Instruksi dasar proses adalah instruksi yang berperan sebagai penengah atau proses input atau output yang dilakukan suatu hardware atau tidak keduanya. Instruksi dasar proses yang dimaksud adalah instruksi yang hanya terjadi dalam suatu hardware atau bukan dalam sistem komputer secara utuh. Dan yang terakhir, instruksi dasar output adalah instruksi yang dipanggil oleh perangkat lunak lainnya, yaitu sistem operasi dengan perantara driver. Hal ini terjadi pada saat perintah atau menggunakan hardware tersebut dengan menggunakan misalnya memutar video dengan monitor, mencetak dokumen dan lain-lain. Kemudian yang B adalah jenis-jenis perangkat keras komputer dan fungsinya.
Sistem komputer terdiri dari 5 jenis perangkat keras, yaitu perangkat keras input, perangkat keras proses, perangkat keras output, perangkat keras penyimpanan, dan perangkat keras kelistrikan. Kelima perangkat keras ini diatur sedemikian rupa membentuk sistem terintegrasi untuk dapat melakukan input, proses, dan output data. Ini adalah hardware atau perangkat keras gambar, kemudian juga pengertiannya. Perangkat keras input adalah jenis hardware yang berfungsi untuk memasukkan data atau input dalam memori sistem komputer. Ini ada gambarnya, input, keyboard, yang pengertiannya adalah perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Kemudian mouse adalah perangkat peripheral komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerak kursor, klik, dan scroll. Kemudian scanner adalah perangkat keras input pada komputer dengan data masukan berupa hasil pindai atau scan dari sebuah dokumen atau layanan mesin fotokopi. Dan yang terakhir, ROM drive. ROM drive adalah perangkat keras input yang dapat membaca inputan data dari kepingan digital berupa CD atau DVD. Dan ini adalah perangkat keras proses. Jadi di dalam komputer itu ada yang memprosesnya setelah input, jadi proses, yaitu jenis hardware yang berfungsi untuk melakukan olah atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Ini gambarnya ada dan pengertiannya, yaitu proses itu prosesor itu sama dengan otak komputer atau perangkat keras utama yang berupa komponen sirkuit elektronik yang dapat melakukan eksekusi komputasi, logika, aritmatika, sistem kontrol, dan input ataupun output I/O. Spesifikasi berdasarkan instruksi yang diperintah pengguna. Kemudian mainboard adalah perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip BIOS atau Basic Input Output System. Dan VGA adalah Video Graphic Array, perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Ya, perkembangan VGA sangat pesat mendukung perkembangan instruksi game dan CAD. Kemudian kartu suara atau sound card adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan maupun merekam suara. Perangkat keras output perangkat keras input, perangkat keras output, proses, dan sekarang perangkat keras output. Perangkat keras output adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Output contohnya monitor, kemudian speaker, kemudian printer, dan proyektor. Dan perangkat keras penyimpanan. Jadi perangkat keras penyimpanan adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Terdapat dua perangkat keras penyimpan utama dari sebuah sistem komputer adalah penyimpan non-flat internal HDD dan penyimpanan volatile atau RAM. Di sini ada gambar RAM, kemudian ROM, hard disk, SSD, NV, dan pengertiannya. Saya jelas sedikit tentang RAM. RAM atau Random Access Memory adalah penyimpan data bersifat volatile atau data hilang kelistrikan, mati, dan data secara acak atau random. Kemudian ROM, Read Only Memory, adalah media penyimpan yang bersifat non-volatile, data tidak hilang saat listrik dimatikan. Kemudian hard disk penyimpanan non-volatile, data tidak hilang saat listrik mati, jadi dia permanen. Kemudian SSD, Solid State Drive, adalah penyimpan non-volatile dengan teknologi NAND flash yang digunakan sebagai pengatur HDD. Kemudian NVMe adalah penyimpanan non-volatile dengan teknologi NAND flash dari SSD yang menggunakan port PCI Express dan digunakan sebagai pengguna SSD biasa untuk performanya lebih cepat. Dan yang terakhir, perangkat keras kelistrikan. Untuk bekerja sistem komputer memerlukan asupan daya dan tegangan stabil. Sistem komputer menggunakan power supply untuk menjamin listrik ke masing-masing perangkat keras lainnya. Di sini ada gambar kelistrikan, power supply, kemudian stop pole ataupun UPS. Pengertian power supply, perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan dari AC menjadi DC, sehingga dapat melakukan manajemen ke sistem komputer terkait. Stop pole adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik. UPS adalah perangkat keras yang menyediakan backup listrik sebagai alternatif saat listrik mati. Demikian penjelasan dari saya untuk pengertian masalah hardware atau perangkat keras komputer. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.